Selamat pagi, perkenalkan saya Yenti Trisyakana dari kelas 12-2 SMAN 109 Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari selama semester ganjil ini. Jadi pada awalnya kami mempelajari mengenai informatika, masa kini dan masa depan. Di dalam informatika masa kini dan masa depan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Big Data. Big Data itu apa sih? Big Data adalah ketika sebuah kumpulan data menjadi satu data yang sangat amat besar, lalu Big Data ini sendiri berfungsi sangat banyak bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama jika mengenai AI. Lalu kedua itu adalah Cloud Computing. Cloud Computing ini adalah seperti bank awan atau tempat penyimpanan data yang secara tidak terlihat tetapi berada di bawah jaringan-jaringan yang berfungsi untuk menyimpan data kita secara enkripsi dan juga tidak dapat dilihat oleh orang lain secara formal. Lalu, tadi kan saya sudah menyinggung mengenai AI. AI itu apa sih? Sebenarnya, AI itu adalah ketika kemampuan suatu sistem komputer untuk meniru gerak-gerik atau perilaku manusia. Mungkin ini terdengar menyeramkan, tapi sesungguhnya AI diciptakan untuk membantu kinerja manusia secara optimal. Pertama, AI itu memiliki banyak jenis. Jenis-jenis AI terbagi menjadi 4 bagian. Empat bagian. Yang pertama itu adalah AI lemah. AI lemah ini biasanya hanya ketika kita bertanya sesuatu padanya dan dia akan menjawab kita dengan 1 atau 3 paragraf kalimat. Ini diimplementasikan di dalam virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri di Apple. Lalu yang kedua adalah AI kuat atau strong AI. Strong AI memiliki kemampuan yang mendekati bahkan hampir setara dengan manusia, tetapi pada saat ini kemampuannya masih di dalam tahap pengembangan. Lalu kemudian ada yang ketiga, AI narrow. AI narrow adalah AI sempit, di mana AI ini untuk mengerjakan suatu tugas-tugas secara spesifik, seperti AI yang ada di dalam catur, yaitu robot yang bisa mengendalikan pion catur secara bahkan kita manusia saja tidak terpikir untuk melakukan gerakan seperti itu. Lalu ada juga AI foto yang bisa mengedit foto hanya ketika kita menuliskan sebuah perintah. Lalu yang keempat adalah AI broad atau AI luas. AI luas ini bisa bekerja di berbagai macam bidang, tapi salah satunya adalah ketika kita belajar dan menyelesaikan atau mengirimkan tugas dengan pertanyaan yang cukup rumit, dia dapat mengerjakannya. Atau yang paling gampang kita lihat adalah sebuah mobil yang dapat bergerak sendiri atau mobil otonom yang dimana pergerakannya mengikuti dari pemiliknya dan melakukan pengalaman. Yang ketika dia melakukan pengalaman dan tersimpan di big data, itulah yang akan dia gerakkan. Lalu kegunaan AI itu ada banyak banget cabangnya. Yang pertama itu adalah di cabang kesehatan atau bidang kesehatan, di mana ketika manusia mulai melihat AI sebagai dokter cadangan atau sebagai alternatif utama yang ketika kita sedang dalam situasi terdesak. Lalu di bidang transportasi, seperti yang saya singgung sebelumnya, di mana sekarang beberapa kendaraan bahkan bisa bergerak sendiri. Lalu di bidang keuangan, jika kita melihat sebuah perusahaan, itu pasti tentu saja memiliki AI atau semacam sistem yang dimana dia akan menginput data dan juga menelaah di manakah yang kurang atau di manakah yang lebih dari sebuah data yang dia miliki. Lalu di bidang industri manufaktur, ketika kita melihat mungkin mesin ini masih terlihat baik-baik saja, tetapi ketika kita meminta AI untuk memeriksanya, mungkin ada cedera di dalam seperti pipa bocor yang bahkan manusia akan kesulitan untuk menemukan hal tersebut dengan cara memindai dari benda tersebut.
Lalu di bagian terakhir adalah hiburan. Hiburan ini berkonotasi dengan grafis atau editan-editan yang dilakukan di dalam sebuah video, di mana dia menciptakan efek visual yang sangat realistis. Demikianlah penerapan dan juga contoh-contoh AI yang bisa saya sarankan, dan juga mengenai materi sistem komputer kini dan masa depan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.